Kembali lagi ke playlist alur cerita saya. 7 hari menjelang Natal, Jungbong mengajak seluruh sahabat Doksun untuk mencabut undian nama. Permainan ini disebut Santa Rahasia. Siapapun yang mendapat salah satu dari nama mereka, maka orang tersebut harus memberikan kado pada yang bersangkutan di malam Natal. 형, 저도 기원 가야 되는데. 태가 금방 끝나. 잠깐. Doksun yang penasaran pun langsung melihat kertas Sunwoo. Ia pun sangat kesal setelah melihat nama Bora di sana. 야, 왜 이래? 뭐 하는 거야? Siangnya para orang tua berkumpul di rumah Sunwoo untuk membahas hadiah Natal yang nantinya akan diberikan untuk adik Sunwoo. Adiknya Sunwoo meminta hadiah berupa manusia salju. Malamnya saat Junghwan sedang membaca novel dewasa, tiba-tiba Doksun masuk. Doksun pun langsung merebutnya. 너 뭐 했어? 누구냐? 뭐 이렇게 비가 많이 오냐? 줄게. 뭐냐 이게? Setelahnya mereka nonton televisi. Doksun pun menginginkan kaos tangan merah jambu seperti di film yang ia tonton. Sementara itu, Taek memberitahu ayahnya jika ia akan bertanding di malam Natal, tepat di hari ulang tahun sang ayah. Taek pun meminta maaf karena akan pulang telat. Paginya Taek menelpon Doksun untuk meminta bantuan. Taek menanyakan hadiah yang cocok untuk ulang tahun ayahnya. Doksun yang tak dengar dengan jelas mengira jika Taek hendak memberinya hadiah Natal. 뭐 살까? 장갑. 너 어떤 장갑? Doksun pun langsung menyarankan agar Taek membeli kaos tangan merah jambu. Doksun pun berkata akan menunggu Taek pulang di malam Natal. Sehari menjelang malam Natal, Doksun berangkat sekolah. Junghwan menunggu di luar. Kali ini ia begitu perhatian dengan Doksun. Doksun sendiri masih kesal melihat Sunwoo. Doksun pergi makan bersama temannya ke Apjung. Dan ia dipaksa temannya untuk mengajak salah satu sahabatnya. 정환이? 개정팔? Meski tak terlalu berharap Junghwan datang, kedatangan Junghwan justru membuat Doksun heran. Biasanya, sahabat yang satu ini paling susah dimintai bantuan. 야, 너 뭐야? 뭐라며? Teman Doksun kembali membuat kesimpulan jika Junghwan suka pada Doksun. Melihat Junghwan yang perhatian membuat Doksun berasumsi jika Junghwan adalah Santa rahasianya. 내 마니또지? 내가 왜 네 마니또인데? 나도 그 정도 머리는 있어. 나도 마니또 아니야. 그럼 너 왜 왔어? 요 머리로 잘 생각해봐. Junghwan tak jujur pada Doksun jika ia menyukainya. Tengah malam, para orang tua membuat manusia salju dari es dengan harapan besok pagi adik Sunwoo akan senang. Sementara itu, anak-anak menonton acara musik bersama, kecuali Taek. Setelahnya, Sunwoo memberi hadiah pada Bora, sedangkan Doksun menunggu Taek memberi kaos tangan pesanannya. Setelah Taek datang, Doksun kecewa karena ternyata hadiah itu bukan untuknya, melainkan untuk ayah Taek yang berulang tahun. Doksun sedih karena mengira tak ada yang mengambil namanya. Saat Taek hendak tidur, ia menemukan kertas di sakunya. Taek pun segera menemui Doksun dan meminta maaf karena lupa tentang hadiah Natal. 진짜 미안해. 괜찮아. 그리고 나도 마니또 별 관심 없었어. 선물 뭐 갖고 싶어? 다 사줄게. 핑크색 장갑, 앙고라. Paginya para orang tua heboh karena manusia salju yang dibuat semalam sudah mencair. Mereka khawatir Jinju akan sedih karena tak jadi mendapat hadiah Natal. Sunwoo yang mendengar cerita pun memberitahu jika manusia salju yang Jinju maksud adalah es krim. Sunwoo pun membelikan es krim sebagai hadiah Natal untuk adiknya. Dan pagi itu pun hadiah Natal untuk Doksun tiba. Namun hadiah itu dari Junghwan. 얘는 이거 언제 샀지? 색이 아직 밖에 있어? 그거 태기 형이 준 거 아닌데? 정환 형이 준 거야. Ayah Taek mengawali pagi dengan memasak, kemudian menyapu jalan. Ia menggunakan sarung tangan pemberian Taek. Sementara di keluarganya, Doksun dicurigai mengambil uang sang ibu. Doksun pun kesal karena tak dipercayai. 너 아냐? 왜 남의 지갑을 뒤져? 나 아니야 엄마. 나 진짜 아니라고. 나 엄마 지갑 어디 있는지도 몰라. Ia kesal karena selalu diperlakukan tak adil. Lain halnya dengan keluarga Junghwan. Mereka tidak bisa berkata-kata karena kakak Junghwan tak lolos ujian lagi. Doksun dan sahabatnya kebanyakan menghabiskan waktu bersama di rumah Taek. Mereka begitu dekat sampai hafal kebobrokan satu sama lain. 또 왜 나랑 갔어? 그래?
얘는 모르지. 이틀 밤 새고 왔더라고. Sementara itu, kabarnya kakak Junghwan akan operasi jantung. Sang kakak memberi semua barang kesayangannya karena khawatir dengan operasi yang akan ia jalani. 1시간짜리 수술 받으면서 뭔 짓이야 이게. 그 수술 실패 확률 3%도 안 되는 있을 때 심장병 걸릴 확률은 형은 그 3%가 너무 무서워. Siangnya mereka berempat menjemput Taek untuk nonton bioskop. Di klub baduk, Taek sangat dihormati. Namun bagi sahabatnya, dia tetaplah si pendiam yang harus selalu dijaga karena sering membuat para sahabatnya cemas. Kakak Junghwan sudah berada di rumah sakit. Ayah dan ibu sangat cemas dengan operasi jantung Bong. Sedangkan Junghwan dan dua pria lainnya menginap di rumah Taek. Jungbong pun khawatir dengan operasinya. Di tempat lain, Nol menemui pacarnya karena ingin putus. Namun ia malah bernasib sial. Doksun melihat Nol menangis karena dikelilingi perempuan. Doksun pun langsung menjambak rambut para wanita hingga perkelahian tak dapat dihindari. 야, 얘 내동 돌렸어? 얘 내동 돌리냐고! Dan mereka pun berakhir di kantor polisi. Setelah berdamai, pacar Nol dan kakaknya pun ikut makan bersama di rumah Doksun. Tinggal sebentar Jungbong akan dioperasi. Sang ibu mencoba menghibur meski ia juga sangat khawatir. Di ruang tunggu, Junghwan dan orang tuanya menunggu dengan sabar. Setelah operasi selesai, dokter menghampiri dan mengucapkan salam perpisahan. 당분간 저 보실 일 없을 겁니다. 7년 뒤에는 뵙죠. Teka-teki hilangnya uang ibu Doksun pun terpecahkan. Pelakunya tak lain adalah sang ayah yang beraksi di malam hari ketika semua sedang tidur.